Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilianti dengan NIM 220407501100 kelas M229. Di sini saya akan memaparkan hasil rangkuman saya pada mata kuliah Bahasa Indonesia pada pertemuan 1 sampai pertemuan yang ke-13. Nah, pada yang pertemuan pertama yaitu dengan topik hubungan 4 keterampilan berbahasa. 4 keterampilan berbahasa adalah terdapat menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keterampilan-keterampilan ini sangat terkait dan dapat mempengaruhi satu sama lain. Penguasaan keterampilan berbahasa dapat membantu dalam meningkatkan kemampuan komunikasi dan ekspresi seseorang dalam berbicara. Nah, pada pertemuan yang kedua yaitu dengan topik hakikat keterampilan menyimak. Menyimak adalah proses menerima dan memahami informasi melalui pendengaran. Keterampilan menyimak melibatkan kemampuan untuk memfokuskan perhatian, mengidentifikasi informasi penting, dan memahami makna yang disampaikan. Menyimak dapat dilakukan dalam berbagai konteks seperti percakapan, presentasi, atau mendengarkan rekaman audio. Nah, pada pertemuan ketiga, kita belajar tentang topik hakikat keterampilan berbicara. Berbicara adalah proses menyampaikan informasi atau gagasan melalui bahasa lisan. Keterampilan berbicara melibatkan kemampuan untuk mengungkapkan gagasan, menggunakan bahasa yang efektif, dan berinteraksi dengan orang lain. Berbicara dapat dilakukan dalam konteks seperti percakapan, presentasi, atau debat dalam suatu kelas atau suatu forum. Nah, pada pertemuan keempat kita belajar tentang keterampilan membaca literal dan pemahaman. Membaca literal adalah kemampuan untuk memahami informasi yang disampaikan secara langsung dalam teks. Pemahaman membaca melibatkan kemampuan untuk memahami makna yang lebih dalam dan menghubungkan informasi dengan pengetahuan yang sudah ada. Keterampilan membaca literal dan pemahaman dapat membantu meningkatkan kemampuan memahami teks dan mengambil informasi yang relevan. Nah, pada pertemuan kelima ini kita belajar tentang topik keterampilan membaca kritis dan kreatif. Membaca kritis adalah kemampuan untuk menganalisis dan mengevaluasi informasi dalam suatu teks. Membaca kreatif adalah kemampuan untuk memahami dan menginterpretasikan teks dengan cara yang unik dan inovatif. Keterampilan membaca kritis dan kreatif dapat membantu dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif seseorang. Nah, pada pertemuan ke-6 ini kita belajar tentang topik hakikat keterampilan menulis fiksi dan puisi. Menulis fiksi atau puisi adalah proses menciptakan karya sastra yang imajinatif dan kreatif. Keterampilan menulis fiksi atau puisi melibatkan kemampuan untuk menggunakan bahasa yang efektif, mengembangkan karakter dan plot, dan menciptakan suasana yang tepat. Menulis fiksi atau puisi dapat membantu dalam meningkatkan kemampuan ekspresi diri dan kreatif seseorang. Pada pertemuan ke-7, kita belajar tentang topik keterampilan menulis prosa, fiksi, dan drama. Menulis prosa fiksi adalah proses menciptakan karya sastra yang berbentuk naratif. Menulis drama adalah proses menciptakan karya sastra yang berbentuk dialog dan aksi. Keterampilan menulis prosa atau fiksi dan drama melibatkan kemampuan untuk mengembangkan karakter, plot, dan dialog yang efektif. Nah, pada pertemuan ke-9 ini kita belajar tentang topik keterampilan menulis non-fiksi, resensi, dan buku. Menulis non-fiksi adalah proses menciptakan karya tulis yang berdasarkan fakta dan informasi yang diterima. Dan menulis resensi adalah proses yang mengevaluasi dan mengkritik karya sastra atau seni. Menulis buku adalah proses menciptakan karya tulis yang lebih panjang dan komprehensif. Keterampilan menulis non-fiksi, resensi, dan buku melibatkan kemampuan untuk mengumpulkan dan mengelola informasi serta menggunakan bahasa yang efektif. Pada pertemuan ke-10 ini kita belajar tentang topik keterampilan
Menulis karya ilmiah adalah proses menciptakan karya tulis yang berdasarkan penelitian dan analisis. Keterampilan menulis karya ilmiah melibatkan kemampuan untuk mengumpulkan dan mengelola data serta menggunakan bahasa yang efektif dan objektif. Nah, pada pertemuan ke-11 ini kita belajar tentang topik keterampilan menulis non-fiksi, surat, dan artikel. Menulis surat adalah proses menciptakan karya tulis yang berbentuk personal dan komunikatif. Sedangkan menulis artikel adalah proses menciptakan karya tulis yang berbentuk inovatif, informatif, dan persuasif. Keterampilan menulis surat atau artikel melibatkan kemampuan untuk menggunakan bahasa yang efektif dan komunikatif. Nah, pada pertemuan ke-12 ini kita belajar tentang topik keterampilan sastra reseptif dan apresiatif. Keterampilan sastra reseptif atau apresiatif melibatkan kemampuan untuk memahami dan menghargai karya sastra. Keterampilan ini dapat membantu dalam meningkatkan kemampuan memahami dan mengapresiasi suatu karya sastra. Oke, pada pertemuan ke-13 ini kita belajar tentang topik keterampilan sastra produktif dan pementasan drama. Keterampilan sastra produktif atau pementasan melibatkan kemampuan untuk menciptakan dan mempresentasikan